Selamat datang di Langkah Pemuda dan Mahasiswa Pemirsa, program acara yang mengulas tuntas mengenai topik terkini di Banyumas dan sekitarnya. Anda dapat menyaksikan kami di beberapa platform lainnya melalui Facebook, YouTube, TikTok, dan juga platform-platform yang ada seperti Instagram dan lainnya. Saya Sabrina Sabila, pada malam hari ini pastinya fresh, tetap semangat. Kita akan mengulas mengenai topik terbaru yang akhir-akhir ini sedang viral. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Tapi sebenarnya sudah tidak asing nih ya wajah-wajahnya, masih semangat ini harusnya puasa-puasa ini ya. Sebenarnya agak sedikit, ya kita harus semangat di tengah Ramadan ini. Betul. Baik, boleh di sebelah saya langsung saja. Selamat malam pemirsa sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz Bayaki dari Student for Justice in Palestine Chapter Unsud. Dan pada malam hari ini saya bersama dengan senior-senior juga ini. Silahkan. Boleh, langsung saja Mas. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sidik Adi Purnama, mahasiswa hukum dari Universitas Jenderal Sudirman. Malam hari ini bersama Mas Hafiz dan Mbak Ais. Baik, sepertinya ini saling memperkenalkan yang sudah dikenal gitu ya. Boleh Mbak Ais, silakan. Ya, izin kenalkan diri, saya Nana Isurufa, selaku mahasiswa dari UNSISU. Tentu saja lebih senior Mas Hafiz dan Mas Sidik ya, gitu. Jadi diperkenalkan begitu. Baik, nah ini kan ada Mbak Ais, Mas Sidik dan juga Mas Hafiz. Ini kan sudah aktivis-aktivis kondang di area Banyumas Raya nih ya. Dan pastinya topik yang akan diulas pada malam hari ini pemirsa, kita akan membahas seputaran tentang alarm nih. Kita sudah diberikan alarm bahwa Perang Dunia III baru-baru ini sedang menjadi headline besar di mana-mana. Dan mungkin boleh nih saya minta tanggapannya dulu. Bagaimana tanggapannya terkait dengan adanya Iran dan AS Amerika Serikat? Mas Hafiz, silakan. Ya, berbicara mengenai alarm Perang Dunia Ketiga, tentu ini menjadi headline yang cukup menarik di pengguna media sosial dan juga halayak publik gitu. Yang seakan-akan menjadikan konflik antara Iran, kemudian Israel dan Amerika Serikat ini sebagai satu bentuk permulaan gitu, eskalasi yang lebih besar di geopolitik dunia begitu. Cuman kalau saya memandang bahwa kalau memang ini menjadi satu alarm bagi ketidakstabilan geopolitik dunia, tentu ini menjadi satu perhatian bagi kita ya, khususnya sebagai mahasiswa dan juga sebagai masyarakat Indonesia secara umum, supaya kita bisa memantau yang kemudian menentukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai masyarakat dan juga tentu sebagai bagian dari orang-orang yang turut memberikan masukan atas kebijakan pemerintah termasuk kebijakan luar negeri. Seperti itu, Mbak. Oke, baik Mas Hafiz. Mas Sidik, ini kan pasti juga biasa nih memantau patroli lapangan seperti itu ya. Ya, pasti betul. kita melihat nih berbagai tanggapan dari mahasiswa dan mungkin tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Bagaimana melihat alarm dari Perang Dunia III ini, Mas Iya. Sidik? Yang tidak perlu ditinggalkan dari adanya perang antara Iran dan Amerika yang bersekutu dengan Israel tentunya ya, adalah bergabungnya Indonesia ya, bergabungnya Indonesia dengan organisasi Board of Peace itu ya. Tapi yang yang harusnya menjadi tetap perhatian bersama adalah jangan sampai ini menjadi pengalihan isu perhatian kita terhadap Palestina gitu. Karena sepengetahuan saya, Iran adalah poros perlawanan utama ya, karena Iran sejauh ini punya kelompok-kelompok yang melatih beberapa kelompok perlawanan terhadap adanya serangan dari kelompok-kelompok Israel yang hari ini justru lebih banyak disokong oleh Amerika Serikat itu. Dan tentu kalau semisal kita melihat dampak dari adanya konflik militer antara Iran dan Amerika Serikat, ini tentu kondisi dan dinamika geopolitik dunia ini sangat berpengaruh ya, mulai dari sektor ekonomi, sosial dan yang lain sebagainya. Dan tentu yang paling menjadi perhatian saya adalah pelanggaran hak sipil sih, karena banyak sekali orang-orang yang tidak bersalah justru menjadi korban juga. Oke, baik Mas Sidik. Mbak Ais, pastinya kan sebagai mahasiswa, tokoh pemuda yang melihat kejadian ini kan Mbak Ais mengerti sendiri ya bahwa memang geopolitik saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ditambah pemerintahan yang seperti ini. Bagaimana tentang pemerintahan Indonesia, tanggapannya Mbak Ais? Ya, dari saya pribadi ya, sudah diterangkan dengan Mas Hafiz atau Mas Sidik juga bahwasanya
Ini tentu saja alarm politik terkait dengan stabilitas global juga. Hal-hal yang berkaitan dengan geopolitik, ekonomi, termasuk kemanusiaan gitu. Saya sangat menyayangkan ketika memang Indonesia ternyata berperan juga gitu, berperan dalam hal bergabung dengan BOP gitu. Dan tentu saja ini menyalahi gitu ketika nantinya ternyata masih terduga untuk ternyata ada beberapa dari presiden kita sendiri menyampaikan saya akan mengakui Israel ketika memang Israel juga mengakui Palestina gitu. Nah berarti kan ini ada satu kecenderungan bahwasanya ya Indonesia ternyata bisa jadi cenderung gitu ke sana gitu, dan itu menyalahi aturan kita di Pancasila Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang alinea keempat, bahwasanya kita turut serta ikut mendamaikan dunia, perdamaian dunia. Tapi mengapa cara-cara yang diambil adalah hal-hal seperti ini? Padahal banyak loh cara yang bisa kita andil gitu. Dengan skala kemarin ya bergabung dengan harus setor berapa jumlah uang gitu. Seharusnya itu akan jadi dukungan untuk warga Palestina dan lain sebagainya tanpa harus bergabung dengan BOP gitu. Oke, baik Mas Hafiz, ini kan pasti menjadi sebuah cerita yang menarik ya di kalangan mahasiswa, di kalangan pemuda. Seharusnya kita sebagai mahasiswa juga memiliki andil yang lebih besar karena kita melek secara akademis dan juga kita juga melek di lapangan apalagi begitu. Tapi kalau boleh dijelaskan, ini kan kita mengerti bahwa tidak semua mengerti kronologinya gitu. Boleh dijelaskan secara singkat mungkin teman-teman agar mengetahui kenapa bisa nih ada lagi Presiden Amerika membuat sebuah gebrakan yang luar biasa. Boleh Mas? Iya, sebenarnya konflik antara Iran dan juga Amerika serta Israel itu tidak berlangsung di tahun ini saja. Sebenarnya komitmen Iran ya, khususnya setelah revolusi Islam tahun 1979 memang memiliki sikap politik luar negeri yang berseberangan dengan Amerika Serikat. Tentu hal ini menimbulkan berbagai eskalasi dari konflik satu ke konflik yang lain. Tentu posisi Iran itu selalu mendukung poros perlawanan atau organisasi non negara ataupun mungkin negara yang berseberangan dengan Amerika Serikat. Nah, dalam konflik yang kita ketahui akhir-akhir ini, sebenarnya ini menjadi satu bentuk eskalasi puncak keempat sebenarnya. Kalau kita melihat bahwa operasi yang dilakukan oleh militer Iran, khususnya Garda Pengawal Revolusi Islam, itu bertajuk True Promise 4 gitu. Yang mana True Promise 4 ini menjadi satu eskalasi keempat, berarti dari serangan antara Iran dan juga Israel dan Amerika Serikat gitu. Nah, pada tanggal 28 Februari kemarin, Amerika Serikat melancarkan serangan ke Iran gitu dengan dukungan dari Israel di saat sedang ada dalam proses negosiasi tentang polemik nuklir Iran gitu. Kita ketahui bahwa Israel dan Amerika Serikat sangat khawatir Iran memiliki senjata nuklir gitu, penggunaan dan pengayaan uranium ini, dan pada awalnya langkah-langkah diplomatis sudah dilaksanakan ya. Namun dalam sesi dialog dan juga negosiasi, pada akhirnya ada sebuah langkah yang sangat disayangkan ya, bahwa Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan serangan ke Iran gitu, dan juga dibantu oleh serangan udara dari Israel gitu. Dan dalam perkembangannya pasca tanggal 28 Februari sebagai serangan perdana, tentu sampai sekarang masih sering terlihat di lini masa kita bahwa dari kedua belah pihak cukup intensif untuk melakukan serangan begitu. Yang pertama memang serangan dari Israel ke Tehran, ibu kota Iran, dan juga termasuk menewaskan beberapa orang, termasuk gugurnya pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Dan juga pasca itu Iran melakukan serangan balik bukan hanya di Israel tapi juga di beberapa pangkalan militer Amerika dan juga basis-basis yang diduga menjadi pusat daripada layanan intelijen Israel dan Amerika Serikat. Gitu. Oke, baik Mas Hafiz. Mas Sidik, ini kan pastinya banyak nih keterlibatan negara-negara lain. Mungkin kita lihat ada beberapa negara seperti ada Rusia, Cina, dan Uni Eropa dan lain-lain. Bagaimana nih keterlibatan dari negara-negara ini menurut Mas Sidik? Iya, justru malah
dengan adanya Board of Peace dan konflik ini justru sebenarnya kalau semisal melihat hal tersebut, sepertinya negara-negara yang hari ini belum mempunyai peran besar dalam konflik Iran dan Amerika Serikat ini sepertinya perlu untuk ikut serta. Setidaknya mereka menjadi mediator ya, ibaratnya menjadi peredam konflik yang sedang pecah ini, agar ya apa ya, Board of Peace, organisasi yang ibaratnya dibentuk untuk mendamaikan konflik-konflik yang ada, khususnya yang ada di Timur Tengah ini, bisa cepat selesai gitu. Nah, posisi Indonesia yang sedari awal merdeka adalah negara non-blok ya, negara non-blok, dengan kita bergabung Board of Peace malah seolah-olah seperti kita bergabung dengan blok Barat gitu, blok Barat. Jadi kalau semisal hari ini Indonesia tidak mempunyai peran yang cukup berpengaruh di Board of Peace, saya rasa negara-negara lain yang hari ini belum ikut serta setidaknya mempunyai senjata untuk menekan ya, bagaimana konflik ini segera diredam. Setidaknya ada gencatan senjata ya untuk serangan rudal dan drone ini bisa setidaknya berhenti sejenak. Okay. Apalagi kita berada di bulan Ramadan ya. Gitu. Baik, ini ada sedikit korelasinya ya Mas ya. Betul. Oke, Mas Sidik. Nah, Mbak Ais nih, kalau misalkan kita lihat dari segi kepentingan gitu, kan ini banyak nih, tadi Mas Hafiz sempat menjelaskan ada memiliki sebuah kekuatan, tapi paling besar tuh apa sih Mbak Ais, menurut Mbak Ais? Apakah konflik Iran-AS ini didorong oleh kepentingan geopolitik, ekonomi, ideologi, atau kepentingan-kepentingan lainnya Mbak, menurut Mbak Ais? Ya, dari yang saya baca juga ya, bahwasanya di beberapa berita internasional ada beberapa hal terkait kepentingan-kepentingan yang lain, soal ekonomi terutama gitu kan, dimana Amerika kan sangat-sangat ingin menguasai gitu, bahkan terkait Amerika dan Cina hari ini kita tahu hal tersebut gitu. Tapi ketika memang ada kepentingan-kepentingan lain, saya rasa ada gitu, karena tentu saja peperangan ini tidak murni hanya peperangan saja gitu, hanya gencatan senjata antara Iran dan Amerika saja, tapi betul-betul ada kepentingan lain yang memang dibawa di sini gitu. Mungkin per hari ini kita belum melihat gitu, tapi ketika memang ini betul-betul terjadi, pasti Presiden Amerika sudah menyiapkan segala halnya gitu. Dan saya rasa ketika tadi Mas Sidik juga menjelaskan terkait adanya BOP dan lain sebagainya, saya melihat bahwasanya BOP ini adalah salah satu bukti nyata gitu, ada keberpihakan lain dan ada kepentingan lain gitu. Karena tentu saja tidak serta-merta BOP didirikan begitu saja gitu, tapi ada hal-hal lain. Oke, baik. Mbak Ais, Mas Sidik dan juga Mas Hafiz, sepertinya kita harus jeda terlebih dahulu sebelum nanti kita akan membahas terakhir tanggapan dari Mbak Ais ya. Kita akan kembali lagi, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Masih bersama kami pemirsa di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Mas Hafiz, Mas Sidik, Mbak Ais, ini kan kembali lagi ya dengan topik yang memang lagi digandrungi di mana-mana di sosial media. Nah, terakhir saya juga melihat nih ada bermunculan berbagai konten-konten yang muncul di sosial media. Kita tidak terlepas dari laporan-laporan yang ada begitu. Tapi kalau misalkan dilihat, emang seberapa besar sih dampak dari Perang Dunia III ini agar mungkin pemirsa di Banyumas dan sekitarnya mengetahui, teredukasi bahwa juga belum sampai Indonesia, ngapain kita harus khawatir ya kan? Tapi kan ini dampaknya besar sekali. Apakah memang akan ada dampak yang luas, mungkin regional, eskalasinya akan membesar lagi, atau seperti apa nih Mas Hafiz? Ya, kalau bisa dibilang ini sebagai mungkin awal mula ya Perang Dunia III. Karena kalau misal kita merujuk dari Perang Dunia kan mungkin ya Indonesia terlibat, banyak kawasan yang terlibat, bukan hanya di Timur Tengah. Nah, akan tetapi ini
menjadi satu hal yang menarik ya, bahwa apa sih sebenarnya pengaruhnya ke Indonesia secara tidak langsung begitu. Nah, perlu kita ketahui bahwa Garda Pengawal Revolusi Islam Iran sudah menutup Selat Hormuz, selat yang menghubungkan antara Teluk Persia dan juga Samudra Hindia, dan itu merupakan area dengan distribusi minyak di dunia yang cukup besar, yaitu sekitar 20-30% itu ekspor minyak dunia itu melewati Selat Hormuz gitu. Dan ini tentu menjadi sebuah hal yang perlu kita khawatirkan tentunya, bahwa Indonesia sebagai negara importir minyak begitu kan, pasti akan mendapatkan dampaknya secara tidak langsung gitu. Cadangan minyak sebagai energi yang digunakan oleh penduduk Indonesia tentu akan semakin hari akan semakin menipis gitu. Nah, hal ini tentu menjadi satu perhatian bagi kita ya. Terlebih juga karena karena distribusi minyak di dunia tentu berkurang gitu, sekitar 20-30% dari peredaran yang seharusnya ada di pasaran. Ini menyebabkan adanya potensi kenaikan harga minyak dan juga emas yang signifikan gitu. Sehingga ini tentu menjadi satu hal yang perlu diantisipasi sebenarnya, bahwa bukan hanya dampak sosial ya yang ada. Dampak sosial mungkin kita bisa lihat ada yang pro Iran, ada yang mungkin menolak untuk mendukung Iran secara langsung karena perbedaan interpretasi agama dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi yaitu diskusi yang hangat di masyarakat. Tapi lebih dari itu, krisis energi ini bisa menjadi satu dampak yang signifikan. Kalau minyak naik, bensin naik, harga-harga pokok juga berpotensi untuk naik dan itu merugikan masyarakat. Oke, baik Mbak Ais. Lompat ke sana dulu nih. Mbak Ais, kalau misalkan kita lihat lagi ya, mungkin kan banyak sekali berita juga bersebaran gitu, bahwa memang pertempuran ini juga disokong oleh banyak nih yang mendukung gitu ya. Mulai dari persenjataan, adu gencatan, ya menguatkan lah, untuk menguatkan prosesi dari Perang Dunia III ini. Bagaimana nih tanggapannya terkait hal tersebut, Mbak Ais? Ya, tadi saya di awal juga menyampaikan ya bahwasanya ketika memang Prabowo bergabung dengan BOP hanya sekedar bergabung saja gitu, dan ternyata Prabowo tidak mendapatkan dan tidak mengusahakan salah satu tujuan kita ya di alinea keempat. Tentu saja ini salah satu hal yang sangat disayangkan gitu, apalagi dengan banyaknya negara-negara yang ikut terseret ya, tidak hanya negara-negara timur gitu. Tentu saja ini akan menjadikan salah satu hal tadi genjatan senjata, ancaman untuk Perang Dunia Ketiga lebih dekat gitu loh. Maksudnya ketika memang banyak sokongan dan lain sebagainya, memang daripada negara-negara yang ikut menyokong juga salah satu mungkin ada kepentingan hal-hal lain yang sengaja dimanfaatkan situasi hari ini. Jadi tentu saja ketika memang ada support senjata dan lain sebagainya, tentu saja ini salah satu hal yang jadi jadi bara api kita, dan itu tentu saja jadi alarm juga gitu loh, bahwasanya ternyata banyak sekali. Ini bukan soal konflik antara Iran, Palestina, Israel ataupun Amerika, ini soal global pada akhirnya, karena makin kesini saja banyak sekali negara yang ikut terseret. Oke, baik. Kecurigaan ini kan di mana-mana Mas Sidik ya. Nah, kecurigaan kubu sini, kubu sana, kemana-mana nih kecurigaan. Tapi kalau Mas Sidik, kecurigaan terbesar kemana, Mas? Kalau saya sampai hari ini melihat bahwa serangan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran ini justru sedang menguatkan Israel, karena bagaimanapun Israel dan Iran ya secara jarak juga berdekatan ya, apalagi hari ini seperti tadi yang di awal saya sampaikan, Iran menjadi poros perlawanan bagi Palestina terhadap Israel. Jadi kalau semisal hari ini Amerika Serikat menyerang Israel, terlepas tadi karena konflik antara Amerika dan Iran kan memang sudah dari tahun berapa Mas Hafiz? 40-an mungkin ya, 940-an sampai hari ini pecah dengan mungkin yang paling terakhir dengan dalih adanya Iran yang mempunyai senjata nuklir kan. Padahal waktu itu kalau nggak salah Amerika pernah badan intelijennya pernah membongkar dan hasilnya malah nol tuh. Iran aslinya tidak mempunyai senjata yang mematikan seperti itu.
Tapi ya karena hari ini Amerika Serikat memang pinter dalam bermain propaganda ya. Pinter jadi dalam admin dunia. Iya, pinter bermain propaganda. Jadi apalagi Amerika Serikat tuh menjadi sentral dunia ya. Pasti negara-negara lain memperhatikan pergerakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat gitu. Oke, baik. Penasaran sama Mas Hafiz. Tadi barusan berkata tentang propaganda dan lain-lain nih ya, Mas. Tapi gimana nih tanggapannya Mas Hafiz? Kalau misalkan kita melihat lagi, mungkin Mas Hafiz juga baru-baru ini habis ikut aksi juga ya Mas ya, yang ada. Bagaimana tuh? Boleh diceritakan Mas? Mungkin ada kejadian yang relevan untuk dibagikan. Ya, sebenarnya kalau kita bicara soal respon kita ya sebagai masyarakat, sebagai pemuda gitu, mungkin juga rekan-rekan mahasiswa, kemarin dalam 3 hari berturut-turut di hari Jumat, tanggal 6 ya, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, itu terjadi aksi yang cukup besar di Jakarta gitu, yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, pemuda dan juga mahasiswa, termasuk di bagiannya SJP chapter Unsud gitu. Nah, di sana memang kita melihat bahwa ada satu pandangan bersama ya, terlepas dari dukungan ataupun pandangan masyarakat bahwa pro Iran atau memilih untuk netral karena keduanya memiliki, baik Israel maupun Iran memiliki interpretasi agama yang khusus begitu, yang berbeda dengan mayoritas orang di Indonesia gitu. Tentu ada satu hal yang memang ini menjadi perhatian kita, bahwa isu ini tidak terlepas dari persoalan Palestina gitu. Kenapa Amerika Serikat menyerang Iran? Ya karena Iran mendukung Palestina gitu. Dan kenapa Palestina harus kemudian sebegitu mengkhawatirkan? Ya karena itu mengancam eksistensi Israel gitu. Jadi hal ini tentu menjadi satu pandangan dasar yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa memang persoalan Palestina ini menjadi satu pemicu ya eskalasi yang lebih meluas gitu. Kita melihat bahwa Palestina kemudian mendapat dukungan dari Iran, Israel mendapat dukungan dari Amerika, akhirnya Iran sama Amerika yang saling serang gitu. Dan itu menjadi fokus yang tidak bisa kita ubah sebenarnya. Kita harus fokus ke siapapun yang membela Palestina, karena pada dasarnya tadi disampaikan oleh Mbak Is bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan sebagaimana tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar, dan itu menjadi satu prinsip yang tidak bisa kita goyahkan ya, mau bagaimanapun Palestina yang diduduki oleh Zionis memang sampai saat ini harus terus diupayakan untuk merdeka, dan siapapun pihak yang merugikan Zionis ya tentu itu menjadi pihak yang seharusnya kita lebih memberikan perhatian tersendiri gitu, seperti itu sih. Oke, boleh. Sebelum beralih Mas Hafiz, Ya. saya juga penasaran lagi, gimana tanggapannya terkait dengan pemerintahan Indonesia? Mungkin Bapak Presiden kita, Mas Hafiz, boleh? Iya. Begini ya, pada prinsipnya adalah politik, tadi sampaikan Mas Sidik ya, bahwa politik kebijakan luar negeri Indonesia itu memiliki asas bebas aktif gitu. Bebas aktif ini terlihat yang memang seharusnya Indonesia itu punya prinsip gitu. Apa sih prinsip yang harus kita kedepankan dalam melihat masalah ini gitu? Apakah masuk dengan BOP sebagai lembaga internasional swasta ya? Karena itu bukan dibentuk oleh mandat PBB gitu. Itu mandat hanya menjadi kedok belaka, tapi sebenarnya ini punyanya Trump gitu. Ya kan, Trump itu kalau kata orang-orang, Trump itu admin dunia nih, kayak ngatur-ngatur seenaknya dia. Admin gitu. grup gitu ya? Ya, admin grup, mau nge-kick, mau masukin orang tuh gitu. bebas gitu ya. Nah, tentu ini menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia, bahwa dan kita melihat bahwa dari tahun ke tahun ya, khususnya selama masa pemerintahan Prabowo, kebijakan luar negeri Indonesia itu tidak memiliki landasan-landasan yang jelas. Beberapa kali kita melihat bahwa para pengamat hubungan internasional memberikan kritik bahwa Kementerian Luar Negeri, khususnya Menlu Sugiono dan juga Presiden Prabowo itu tidak memiliki roadmap yang jelas terkait kebijakan luar negeri gitu. Oke. Ya. Baik, Mas Hafiz. Mas Sidik, ini kan terkait dengan kebijakan dan lain-lain. Gimana tanggapannya? Apakah mungkin ada tanggapan lain, dan juga apa sih fungsi dari perdamaian dunia, mungkin PBB dan lain dalam hal ini, Mas Hafiz? Mas Sidik, Iya, tadi apa ya Mbak? Maaf. terkait dengan hukum, dan juga mungkin kan tadi Mas Hafiz sempat mention kalau kita tuh tidak berlandas, mungkin dari segi hukum Indonesia, bagaimana tanggapannya, Mas? Iya, kalau ngelihat pemerintahan Prabowo kan dari kampanye malah ya, kampanye itu mengedepankan keamanan gitu ya, Ya, militer betul. dan yang lain sebagainya, dan mungkin dalam hal ini mungkin pada saat itu Prabowo melihat ataupun berpikir bahwa dengan bergabungnya Indonesia ke BOP itu salah satu bentuk eksistensi Indonesia untuk
menyelamatkan Palestina mungkin ya, Baik. gitu. Tapi Prabowo justru tidak memperhitungkan bahwa di BOP tuh di dalamnya tuh ada Amerika Serikat ataupun blok Barat yang hari ini justru dipertanyakan apakah mereka mempunyai keberpihakan terhadap Palestina apa tidak, itu. Dan tentu tidak pula dari dampaknya ini ya, konflik Amerika Serikat dan Iran ini, kita jangan sampai lengah bahwa persediaan minyak kita tuh 20 hari ke depan gitu, sisa 20 hari ke depan gitu, dan kita kayaknya masyarakat Indonesia belum sampai terfikirkan ke sana gitu. Baik. Bahkan Menteri Bahlil masih santai-santai aja gitu. Betul. Jadi ibaratnya pemerintahan Indonesia masih joget-joget Yes. gitu. Sedangkan negara lain yang ibaratnya persediaan BBM-nya ataupun persediaan cadangan minyaknya masih mungkin sampai 1 tahun ke depan sudah khawatir, tapi Indonesia masih santai-santai aja. Nggak tahu nih apakah Prabowo dan Donald Trump sebagai admin dunia mempunyai kedekatan khusus atau tidak, saya tidak tahu. Baik, Mas Didik. Sedikit sebelum jeda, tadi kode-kode tadi ya. Mbak Ais, tadi kan saya sempat bertanya juga ya terkait dengan sebenarnya apa sih peran diplomasi dan juga PBB, organisasi dunia dalam hal ini, Mbak Ais, menurut Mbak Ais? Ya, dalam satu video ya dari Menlu sebelumnya, tahun sebelumnya, dan itu sebenarnya video isinya adalah kritik terhadap Menlu hari ini gitu. Banyak undangan yang berskala internasional ternyata tidak dihadiri oleh Menlu, dan itu adalah salah satu kritik terhadap Menlu hari ini. Bahwasanya sebetulnya Menteri Sugiono ini kemana saja gitu, dan diplomasi apa yang sebenarnya sedang diperjuangkan. Sedangkan di rapat-rapat PBB ya khususnya, saya juga menyoroti adanya BOP ketika memang sudah ada PBB yang nyatanya juga dari dulu sampai sekarang juga tidak pernah mensahkan adanya kemerdekaan Palestina. Dengan adanya BOP ada kepentingan apa gitu, dan seharusnya ketika pada hal-hal yang kaitannya diplomasi, Menteri Sugiono harusnya paham terkait hal tersebut, karena saja itu adalah tugas salah satu Menlu gitu. Tapi nyatanya per hari ini Menlu Sugiono pun tidak pernah hadir, bahkan dianggap tidak pernah hadir dalam beberapa undangan berskala internasional, dan itu dikonfirmasi. Tentu saja ini salah satu hal yang apakah kebijakan-kebijakan yang tadi Mas Hafiz sampaikan terkait kebijakan yang tidak berdasar adalah karena ada beberapa hal yang disalahpahami oleh Indonesia karena ketidakhadiran Indonesia di beberapa forum. Dan tentu saja itu adalah salah satu hal yang sangat disayangkan. Satu lagi hal yang sangat disayangkan, dan harusnya Menteri Sugiono juga menyadari hal tersebut. Oke, baik, Mbak Ais, Mas Didik dan juga Mas Hafiz, kita istirahat dulu sebentar karena setelah ini pemirsa kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan alarm Perang Dunia 3. Jangan kemana-mana, tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Langkah Pemuda dan Mahasiswa pemirsa, masih bersama Mas Hafiz, Mas Didik dan juga Mbak Ais. Selamat malam. Mungkin kalau misalkan kita lihat di bulan Ramadan ini banyak yang membuat meme gitu ya. POV mahasiswa hukum gini menanggapi Perang Dunia 3. POV mahasiswa ini banyak nih tanggapannya, tapi dibuat jokes-jokes yang menurut saya lumayan lucu ya untuk Indonesia sendiri. Tadi terakhir di-mention gitu ya bahwa memang Indonesia sendiri minyaknya saja 20 hari ke depan, tapi masih joget-joget pemerintahnya begitu ya. Betul. Tanggapannya gimana? Ini Mbak Ais gitu, pojok dulu ya, kalau ke Mas Hafiz terus bosen nih. Gimana Mbak Ais tanggapannya? Ya, ada salah satu hal yang kemarin juga lucu ya, bahwasannya persediaan minyak Indonesia hanya sekitar 20 hari lagi. Bukan karena hal-hal yang bisa dijawab secara sebagai menteri gitu, tapi ternyata karena kita nggak punya wadah yang besar gitu, katanya seperti itu. Tapi ini salah satu hal mungkin hari ini kan masyarakat lebih banyak
berinteraksi di sosial media. Mungkin ketika hal-hal yang dibawa secara serius kan masyarakat juga susah ya memahami hal tersebut. Ini tentu saja salah satu hal yang saya rasa ada hal positifnya juga, banyak meme dan lain sebagainya, sehingga masyarakat memahaminya dengan pemahaman yang lebih mudah, walaupun dengan hal-hal yang berbau sifatnya candaan. Tapi itu tentu saja lebih mempermudah masyarakat tentu saja, dan masyarakat lebih ingin membaca hal-hal tersebut gitu. Tentu saja ketika memang hal-hal kaitannya soal memviralkan hari ini, saya rasa itu hal yang perlu ya, karena ya itu tugasnya pemuda-pemudi hari ini gitu, terkait penyebaran informasi dan lain sebagainya. Tapi saya melihat hal yang unik hari ini, bahwasanya penyebaran informasi tidak serta-merta hanya berita yang sifatnya kaku, tapi ternyata hal-hal yang sifatnya jenaka dan lain sebagainya itu juga salah satu pemberitaan yang sifatnya bisa lebih banyak ditangkap oleh masyarakat. Oke, baik Mbak Ais, ini kan sebagai sebuah ya ibaratnya edukasi juga ya, edukasi yang berbaunya dibungkus dengan mungkin dengan lucu, mungkin dengan juga menarik gitu ya, sampai mungkin kita semua mengetahui bahwa Indonesia sendiri tidak semua memiliki akses pendidikan yang merata, bahkan mengetahui kejadian yang terjadi di dunia saat ini tuh Indonesia saja gitu loh, mengetahui politik Indonesia yang seperti ini saja masih kurang, apalagi dunia gitu. Mas Sidik, bagaimana tanggapannya terkait dengan banyaknya mungkin masyarakat dari berbagai lapisan gitu ya, kita lihat berbagai lapisan yang andil di sosial media, yang tidak mengetahui apa-apa, tapi mungkin awam baru tahu, tapi ternyata langsung gong udah Perang Dunia III. Gimana tanggapannya Mas? Iya, kalau melihat respon masyarakat justru yang kurang memahami dengan ini ya, konfliknya ya, justru seakan-akan lebih takut perang ini akan melebar ke negara-negara yang lain gitu. Jadi bukan hanya terjadi di Iran dan Amerika Serikat gitu, tapi justru akan melebar ke daerah-daerah yang lainnya, negara-negara lainnya gitu. Nah, tapi yang paling perlu diperhatikan juga bahwa selain masyarakat dalam mengkonsumsi informasi di sosial media, terlepas mereka kurang paham sebenarnya konflik apa yang terjadi di Timur Tengah seperti apa, pada dasarnya mereka juga akan terkena dampaknya gitu, karena ya masyarakat ini bakal terkena dampaknya dari adanya dinamika konflik ini, mulai dari krisis ekonomi, terus ada inflasi global, terus mulai yang tadi sempat disinggung sama Mas Hafiz, investasi yang lebih aman beralih ke emas, dan mungkin yang tadinya rupiah segera ditukar menjadi dolar Amerika Serikat gitu, karena yang inflasinya lebih stabil gitu ya, lebih stabil. Jadi bagaimanapun terlepas kita mungkin sebagai masyarakat awam tidak mengetahui konflik di sana, kita pasti akan terkena dampaknya. Itu sih. Oke, baik Mas Sidik. Mas Hafiz, kalau misalkan kita lihat lagi ya, ini kan banyak sekali penyebab gitu yang katanya menjadi tanggapan di sosial media. Aduh, kenapa sih aroma Timur Tengah itu selalu menggoda untuk para aroma Timur Tengah itu selalu menggoda peperangan dari dulu gitu ya sampai sekarang. Menurut Mas Hafiz sendiri gimana nih? Secara singkatnya boleh Mas? Ya sebenarnya kalau saya melihat sih banyak masyarakat Indonesia tuh yang memandang konflik di Timur Tengah tuh pasti dengan alasan agama sih sebenarnya. Nah ini menjadi sebenarnya bagi masyarakat Indonesia ini cukup menarik ya alasannya, dan ini sebenarnya lebih menjadi perdebatan utama saya lihatnya di sosial media dibanding fokus utama terkait minyak dan lain-lain. Minyak, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia gitu, kemudian akar konflik yang sebenarnya ini persoalan Palestina yang fundamental gitu. Tapi seakan-akan masyarakat itu melihatnya bahwa ini persoalan agama aja gitu, Islam lawan mungkin selain Islam gitu, Islamnya sendiri ada yang Sunni, ada yang Syiah. Ini tentu menjadi satu perdebatan yang menurut saya pertama jauh kurang esensial ya sebenarnya, kurang esensial. Kita lebih memandang bahwa ini persoalan Palestina, ini persoalan kemanusiaan gitu. Dan benar kata tadi disampaikan oleh Mas Sidik bahwa banyak warga sipil yang sebenarnya jadi korban gitu. Nah sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Kemarin kita lihat bahwa ada sekolah khusus perempuan yang diledakkan oleh artileri Israel, kemudian dari berbagai negara yang di sekitar negara-negara Arab begitu yang mendapatkan serangan juga. Sebenarnya ini yang seharusnya menjadi fokus utama
pembahasan itu ya tentang esensi kemanusiaan, tentang bagaimana bangsa kita kemudian melihat arah geopolitik ke depan gitu, bagaimana kita bersikap gitu. Dan tentu ya kebijakan pemerintah, baik kebijakan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri, kebijakan luar negeri terkait BOP, kebijakan luar dalam negeri mungkin terkait cadangan energi dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau saya melihatnya itu, dan banyak ya bahkan sehingga orang-orang yang mungkin punya pandangan yang apa ya berdasarkan pada analisis agama sebenarnya nggak salah gitu, cuman itu yang jadi pembahasan utama malahan gitu loh dibanding inti dari urgensi yang lebih fundamental gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Oke, baik, ini kan menjadi sebuah hal yang kalau bilang lucu juga ya, memang mungkin gimana ya melihat Indonesia sendiri yang memang kita dari Sabang sampai Merauke, kita melihat pemerataan pendidikan sendiri, akses pemerintah ini kan masih belum merata 100% begitu ya. Tapi Mas Sidik, kalau misalkan kita lihat lagi, sebenarnya harapan gitu ya, harapan, mungkin kita akan masuk ke harapan gitu. Untuk pemerintah sendiri, apa sih harapan utama agar bisa disuarakan dari sudut pandang mahasiswa, sudut pandang aktivis pergerakan di lapangan yang bisa menyuarakan ini loh sebenarnya, ini loh yang harusnya dilakukan. Boleh Mas Sidik? Iya, saya kemarin beberapa mendengar pendapat dari pakar hukum ya, dan yang melihat dari dinamika geopolitik dunia, khususnya konflik Iran dan Amerika Serikat. Saya rasa jika Indonesia tidak mempunyai peran ataupun pengaruh besar di BOP ini, lebih baik kita keluar gitu dari BOP. Kita lebih lebih tegas dengan keluar dari BOP. Itu akan menegaskan kita bahwa hari ini kita berdiri, benar-benar berdiri untuk Palestina gitu. Dan tentu kan kayak tadi yang disampaikan Mas Hafiz juga menyinggung bahwa ternyata di lapisan masyarakat juga dengan masyarakat mendukung maksudnya mengecam tindakan Amerika Serikat menyerang Iran karena Iran Syiah dan lain sebagainya. Itu kan sempat jadi obrolan juga kan di sosial media. Tapi yang menjadi yang menjadi permasalahan sebenarnya bukan itu gitu. Ini mengenai isu kemanusiaan gitu. Toh juga dengan kita mendukung Iran bukan berarti kita jadi Syiah juga gitu. Kan itu. Karena ini lebih ke aspek kemanusiaan saja sih. Itu sih kalau dari saya itu, dan jangan lupa pula karena di sosial media banyak tuh soalnya hari ini militer kan sudah menyerukan kalau Indonesia tuh sudah siaga 1 dengan konflik di Timur Tengah ini gitu, dan masyarakat sosial media justru lebih meresponnya secara jenaka gitu. Tapi kayak tadi yang saya jelaskan bahwa mau kita merespon secara jenaka pun, lucu, serius, kita tuh di sini juga akan terkena dampak dari adanya konflik Amerika Serikat dan Iran. Itu. Baik, Mas Sidik. Mbak Ais, sedikit sebelum nanti jeda komersial nih ya. Mbak Ais, kalau misalkan kita lihat kan pasti memang perang dunia ini eskalasinya besar gitu ya. Tapi kita melihat Indonesia sendiri yang masih seperti ini. Keprihatinan seperti apa yang harusnya masyarakat Indonesia miliki gitu, Mbak Ais? Kalau dari segi harusnya ini kemanusiaan, kita membahas kemanusiaan loh gitu. Apa sih keprihatinan yang seharusnya bisa kita sebagai masyarakat gitu terapkan gitu, Mbak Ais? Ya, saya sangat prihatin ya ketika saya membaca berita ada salah tiga warga di Indonesia itu bergabung dengan tentara Israel. Salah satunya adalah Papua, Sumatera, dan Jawa. Ada 3 warga negara kita yang bergabung ke sana sebagai militer di Israel. Dan ketika dihubungi, ternyata mereka berbangga hati bergabung dengan Israel. Berarti kan di sini keprihatinan kita adalah ternyata kita tidak sistem gagal untuk menjaga warga kita sendiri gitu. Dari awal kita kan selalu menyerukan bahwasanya kita berada di pihaknya Israel dan kita berada di pihaknya Palestina gitu. Mbak puasa ini Ramadan gitu. Kita berada di pihaknya Palestina, dan tentu saja ketika 3 warga kita bergabung dengan Israel dengan alasan bahwasanya ya sebenarnya Israel itu yang paling benar gitu dan lain sebagainya. Berarti kan keprihatinan saya sendiri adalah ternyata kita gagal untuk memahamkan warga kita terkait apa itu kemanusiaan, apa itu hak-hak yang perlu diperjuangkan yang sudah ada di alinea keempat, bahwasanya soal perdamaian, soal perbudakan dan lain sebagainya itu sudah ada di dasar hukum kita sendiri. Tapi nyatanya
pun hari ini seperti yang sudah dijelaskan, kita gagal memahami hal-hal tersebut. Kita hanya fokus kepada nilai-nilai agama yang katanya ini sunni lah, ini itulah gitu. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menyentuh rasa-rasa kemanusiaan itu. Dan itu adalah salah satu hal yang menurut saya keprihatinan, apalagi Indonesia dengan budayanya yang menurut saya harusnya masih banyak rasa iba gitu. Sistem pemerintahan saja selalu mengedepankan rasa iba. Baik, Mbak Ais, tercatat nih ya. Nanti kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Langkah Pemuda dan Mahasiswa pemirsa, Mbak Ais, Mas Sidik dan Mas Hafiz, masih semangat? Ini dia sesi terakhir di episode kali ini. Sepertinya saya langsung saja ya, mungkin kalau di mahasiswa, di pemuda gitu, seringnya dibilang, omong doang nih, demo-demo doang nih gitu ya kan. Tapi kan kita harus memberikan fakta dan nyata di lapangan gitu ya, bahwa memang sebenarnya yang paling sering bersentuhan dengan masyarakat ya mahasiswa, ya pelajar gitu. Bagaimana nih Mas Hafiz tanggapannya terkait dengan mungkin harapan gitu ya ke pemerintah, ke masyarakat, ataupun apa yang ingin disampaikan terkait dengan Perang Dunia III ini? Boleh Mas bersandar dulu nih ya, boleh Mas Hafiz. Ya harapan ya Bella. Kalau terkait harapan sih sebenarnya sudah banyak berharap ya. Cuman yang menjadi menarik adalah tadi mungkin udah disinggung sama Mbak Ais di session sebelumnya bahwa pengetahuan dan juga penanaman nilai-nilai kemanusiaan itu masih perlu ditingkatkan di Indonesia itu. Bukan hanya melalui pendidikan tapi terimplementasi dalam kebijakan gitu. Nah, kita melihat bahwa aspek kemanusiaan itu adalah aspek dan nilai yang bisa diterima oleh semua kalangan, relevan dengan semua persoalan dan lain sebagainya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Tentu ini kalau misal orang bilang kenapa harus ngurus negara lain, negara sendiri aja belum diurus gitu. Kenapa ngurus negara sendiri mulu sedangkan orang lain di sana banyak yang ditindas, banyak yang tewas dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita melihat dari dua fragmentasi persoalan dalam negeri dan luar negeri, intinya adalah bagaimana ya kita bisa mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan gitu. Dan terimplementasi dalam semua aspek tentunya gitu. Kita sebagai warga negara, kita mengedepankan nilai kemanusiaan dengan mungkin sederhana kita memahami lebih dalam terkait konflik Palestina Israel, kemudian kita memahami juga terkait kebijakan-kebijakan yang sebenarnya ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan gitu. Tentu sebagai pemerintah pun ya kita seharusnya sebagai pendukung ya ataupun sebagai pendorong kebijakan pemerintah terus menyuarakan bahwa persoalan kemanusiaan itu persoalan yang relevan dan paling dekat dengan kita gitu. Mulai dari yang jauh di sana konflik Israel Palestina, kemudian Iran Amerika Serikat, sampai persoalan yang sederhana seperti bullying, kemudian kekerasan yang masih sering terjadi di dunia pendidikan. Itu sebenarnya bahkan kemarin yang mungkin cukup viral ya, ada anak di Nusa Tenggara Timur yang sampai meregang nyawa dirinya sendiri karena kesulitan untuk membeli perlengkapan pendidikan, kemudian seorang pemuda yang nggak sengaja, dalam tanda kutip nggak sengaja ditembak sama polisi, katanya pistolnya meletus sendiri. Ini kan sebenarnya persoalan kemanusiaan gitu. Di mana negara yang seharusnya punya responsibility to protect ya, tanggung jawab untuk melindungi kemanusiaan itu hilang gitu. Jadi tujuannya ada negara tadi disampaikan oleh Mbak Ais di Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, bahwa satunya adalah turut serta dalam perdamaian dunia gitu. Kemudian memajukan mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya. Itu nampaknya tidak terwujud gitu, sampai sekarang itu tidak menjadi orientasi gitu. Nah ini sebenarnya yang perlu kita saksikan bersama ya, dan ya walaupun mungkin banyak di algoritma media sosial kita tentang pesimisme ya, orang-orang udah
perang dunia nih dan Indonesia masih gini-gini aja ya kan, apa kita cukup fokus beribadah aja gitu atau seperti apa. Tentu ini sebenarnya ya kita jangan sebagai seorang pemuda ya, kita jangan menanamkan pesimisme. Kita tetap harus memandang bahwa ke depan, masa depan Indonesia, masa depan dunia harus bisa lebih baik daripada hari ini. Mungkin seperti itu. Oke, baik Mas Hafiz. Mas Sidik, terkait dengan geopolitik, bagaimana tanggapannya dan mungkin harapannya untuk geopolitik? Iya, tadi sempat dijelaskan sama teman-teman juga bahwa mungkin kita bukan kayaknya tidak cukup untuk berdoa saja ya. Kita tidak cukup untuk berdoa saja. Jadi mungkin hari ini kita harus terus mengkritik pemerintah ya, melihat keberpihakannya kita terhadap Palestina. Jadi mungkin dengan kita terus mengkritik pemerintah, keberadaannya yang bergabung dengan BOP mungkin akan menggerakkan hati pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Prabowo, untuk lebih menegaskan lagi gitu, atau memantapkan untuk tetap berada di BOP atau keluar nih gitu. Tapi saya rasa mungkin pemerintah mempunyai alasan tersendiri ya. Tapi setidaknya kalau misal pemerintah hari ini tetap teguh untuk bergabung dengan BOP, setidaknya Indonesia itu menjadi keterwakilan yang inklusif. Jadi bukan justru malah berada di pihak-pihak negara yang ada di dalam anggota-anggota lain yang ada di BOP, tapi setidaknya Indonesia tuh benar-benar sebagai keterwakilan inklusif. Dalam hal ini kita berpihak terhadap Palestina loh. Jadi kemerdekaan ataupun kedamaian terhadap Palestina itu harus benar-benar terwujud gitu. Dan tentu kayak tadi bahwa kita sebagai masyarakat untuk didengar oleh pemerintah, ya kita harus tetap bersuara gitu. Terlepas kita turun aksi ke jalan, berunjuk rasa, berdemonstrasi ataupun mengkritik di kolom komentar, itu tidak ada salahnya juga sih gitu. Itu bagian dari hak kita sebagai warga negara juga. Baik, gitu. sebagai aktif pergerakan hak kita untuk menyuarakan ya Mas ya, betul. Baik, Mbak Ais, pastinya di sini sebagai perempuan yang melawan ya pasti ini. Bagaimana nih Mbak Ais melihat mungkin ya kalangan-kalangan yang mungkin terbatas untuk bisa bersuara gitu ya Mbak ya, terkait dengan kita mah kalangan kecil gitu, tertutup lah, nggak mungkin kita bisa untuk bersuara, mendapatkan hak untuk bisa andil di dalam ya memberikan saran solusi. Gimana nih Mbak Ais terkait dengan batasan-batasan tersebut? Apakah ada harapan, tanggapan, masukan? Sebenarnya masyarakat Indonesia sudah terlalu banyak berharap. Banyak sekali harapan masyarakat yang nyatanya hanya harapan saja gitu ya sebetulnya. Tapi apa salahnya berharap gitu. Tapi harapan saya terhadap hal-hal tersebut ya, saya sebagai mahasiswa tentu saja berharap mahasiswa yang lainnya juga sebagai turut andil untuk berkontribusi dalam hal intelektual. Tentu saja kan masyarakat selalu menginginkan suatu hal solusi yang sifatnya segar. Sedangkan pemerintah saja lebih memilih untuk bergabung BOP daripada mengurusi Aceh. Hari ini Aceh saya rasa tidak ada yang membahas lagi, padahal keadaannya belum tentu di sana sudah aman. Berarti kan itu kita mengabaikan sisi kemanusiaan, ya kan? Dari Aceh itu salah satu contohnya. Mungkin ketika pemerintahan secara nyata mengabaikan Aceh, saya rasa itu salah satu bentuk pengabaian gitu, karena lebih memilih uangnya di transfer ke BOP daripada mengurusi masyarakat sendiri. Akhirnya masyarakat merasa ada pesimis di situ, karena ya pemerintahan saja tidak mengurusi rakyatnya, dan tujuan bergabung BOP pun belum tentu jelas seperti apa gitu. Ketika masyarakat, saya rasa ketika masyarakat merasa bahwasanya saya kecil lah, tidak bisa turut andil dan lain sebagainya, ya itu hasil dari pengabaian-pengabaian yang hari ini pemerintah lakukan terhadap masyarakat itu sendiri gitu. Tapi ya tentu saja ketika memang kita berharap sebagai negara yang ya bisa dibilang gini-gini aja gitu. Tapi tidak ada salahnya untuk kita tetap bersuara. Barangkali nantinya akan didengar, walaupun mungkin presiden kita tidak pernah membuka handphonenya. Berapa banyak kritikan yang masuk, berapa banyak email yang sudah dikirimkan. Bahkan Presiden UGM ya sempat mengirimkan juga bagaimana presiden kita hari ini gitu. Tapi nyatanya itu tidak menjadi alarm gitu. Saya sebenarnya cukup menyayangkan ternyata ada
ada banyak tutup telinga. Jadi presiden kita hari ini hanya terima beres gitu, terima beres. Entah ini presiden kita ini betul-betul Pak Presiden Prabowo atau memang Seskap Teddy. Oke, baik. Terima kasih. Betul, Oke, baik. Tahan dulu sebentar. Sebelum itu, mungkin ini karena langkah pemuda dan mahasiswa. Untuk pemuda, mahasiswa, pergerakan yang harusnya bisa dilakukan. Bagaimana yang ingin disuarakan? Yang ingin, ayo anak muda Banyumas dan sekitarnya. Agar tersadar, agar mau bersuara, menyuarakan. Nah, ini bagaimana? Mas Sidik, boleh? Mungkin untuk anak-anak muda Banyumas dan sekitarnya, Iya. apa yang disampaikan? Yang jelas untuk pemuda khususnya masyarakat Banyumas ya, yang jelas tentu hasil diskusi hari ini tentu harus masyarakat Banyumas tentu harus melihat dan mendengarkan suara dari kita juga sebagai masyarakat Banyumas ya. Dan tentu jangan berhenti di dalam diskusi ruang-ruangan yang lebih sempit, tapi diskusi ini ataupun pembicaraan mengenai dampak dari konflik antara Iran dan Amerika Serikat, kemudian kemerdekaan Palestina itu harus tetap dibicarakan di ruang-ruang yang lebih luas gitu, di meja makan bersama keluarga, terus di pos kamling bersama tetangga, terus di sekolah bersama teman-teman yang lain, ataupun di bangku-bangku perkuliahan, itu harus tetap disuarakan juga gitu, agar suara yang kita serukan juga satu nada dengan teman-teman yang lain gitu. Mungkin hari ini kita merasa kecil, kalau semisal tadi yang disampaikan Mbak Ais, suara kita mungkin merasa kecil, tapi perubahan itu dimulai dari hal kecil juga gitu. Jadi kalau semisal hari ini kita merasa kecil, Mas Hafid kecil, Mbak Ais kecil, kalau kita gabungkan kan menjadi suara yang besar gitu. Dan apabila suara itu antara masyarakat Banyumas dengan masyarakat Indonesia itu benar-benar satu nada dan satu persepsi, saya rasa harusnya pemerintah sebagai wakil rakyat ya, baik DPR ataupun pemerintah yang memegang mandat hari ini harusnya bisa mendengarkan juga suara dan aspirasi dari masyarakat, khususnya mengenai konflik Iran dan kemerdekaan Palestina. Oke, baik Mas Sidik. Mas Hafiz. Iya. Mungkin kan di sini kita melihat lagi ya, banyak sekali kalangan-kalangan yang ya masih hanya hahihi di sosial media gitu. Boleh nih mungkin untuk masyarakat terutama Gen Z mungkin ya, gimana nih tanggapannya untuk Gen Z yang mungkin aktif bersosial media, melek secara perkembangan zaman dan teknologi, apa harapannya Mas? Dan mungkin bukan harapan saja ya, ingin memberikan pesan, silakan. Ya, buat teman-teman Gen Z ya khususnya, yang pertama adalah tetap optimis begitu, optimis karena mau bagaimanapun dengan kondisi lingkungan kita yang tidak baik-baik saja ya, sebenarnya udah lama situasi kita tidak baik-baik saja gitu. Tapi ini tidak menjadi alasan kita untuk kemudian tidak memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, bagi sekitarnya. Setidaknya kalau kita belum bisa memberikan kontribusi untuk benar-benar menyuarakan dan benar-benar didengarkan sebagai aktor politik, ya setidaknya kita bisa berkontribusi sederhana untuk menjaga sekeliling kita. Tadi sampaikan Mas Sidik bahwa supaya bukan hanya sekedar menjaga dari hal yang tidak diinginkan, tapi menjaga bahwa semangat, kemudian menjaga bahwa narasi perjuangan baik untuk kita sebagai WNI begitu, kita tetap beroptimis sebagai WNI teman-teman mau bagaimanapun situasinya begitu, dan juga memberikan dukungan bagi kemerdekaan Palestina dan juga beberapa daerah-daerah di dunia yang juga sedang mengalami nasib yang serupa ya gitu. Mungkin ada istilah bahwa warga rakyat Palestina dijajah oleh rezim Zionis gitu, dan bahwa masyarakat Indonesia tertekan dengan kebijakan pemerintahnya sendiri gitu. Tentunya memiliki empati yang sama ya gitu, dan menjaga empati itu sebenarnya lebih susah, menjaga kesamaan perasaan bahwa kita ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, dan kita harus selalu optimis terhadap cita-cita masa depan bangsa kita. Sebenarnya itu hal yang sangat berat sih sebenarnya, bisa kita akui bahwa itu hal yang berat gitu. Untuk tetap optimis di situasi yang tidak baik-baik saja itu hal yang berat, tapi percayalah teman-teman bahwa cepat atau lambat itu akan menjadi ke depan ya, karena kita merupakan kader-kader yang akan menggantikan posisi elit politik kita di kemudian hari begitu. Tentu kita jangan pesimis dan tetap memberikan kontribusi yang terbaik gitu, walaupun
termasuk tadi dengan kritik itu kontribusi gitu. Cuman bisa kritik doang ya, karena kita tidak dibayar untuk menyelesaikan dan mencari solusi begitu. Ya tentu yang kita sehari-hari bayar melalui pajak, baik kita membeli produk kemudian ada potongan pajaknya, dari pajak-pajak itulah kita membiayai orang-orang yang harus mencarikan solusi begitu. Ya seperti itu sih Mbak Mim kurang lebih. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Hafiz, Mas Sidik dan juga Mbak Ais. Ternyata kita sudah 1 jam mau lebih nih ya untuk berdiskusi terkait Perang Dunia III. Tapi ini tidak akan selesai di satu episode. Mungkin kita tidak tahu apakah ada sesi selanjutnya ya, nanti ditantikan saja. Tapi pastinya pemirsa, ini sudah menjadi diskusi yang lumayan sangat berdaging. Maunya gimana nih? Berdaging ya, Berlemak. tapi iya berlemak ya, udah berlemak nih, benar kata Mas Sidik. Tapi sekali lagi, Langkah Pemuda dan Mahasiswa selalu ingin menyuarakan yang disuarakan, ingin mengedukasi yang harusnya diedukasi, dan juga apapun itu pemirsa pastinya kita harus terus menyuarakan yang disuarakan. Saya maka dari itu mengucapkan terima kasih kepada narasumber hebat kita. Mungkin mohon maaf atas kurang lebihnya. Jangan kapok-kapok. Diundang terus, nanti kita akan berdiskusi lagi mungkin ya Mas Hafiz, Mas Sidik dan Mbak Ais. Dan pemirsa, inilah dia episode kali ini di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Saya mewakili segenap tamu undangan mengucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa saksikan Langkah Pemuda dan Mahasiswa setiap hari Selasa pukul 8 malam. Dan langsung saja pemirsa, saya akan tutup acara pada malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf, perilaku, tingkah laku, perbuatan, kata-kata yang menyinggung atau tidak. Sampai jumpa dan selamat malam.